الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبا القاسم جد الحسنين وعلى آله وأصحابه ذوي القدر العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أو كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang diberkati oleh Allah. Di tempat dan waktu yang mulia seperti ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang berarti menjalankan dan mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takwa yang berarti menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata. Karena amal-amal kita, baik maupun buruknya, merupakan cerminan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak mungkin dipisahkan dengan tetangga sebagai unsur anggota masyarakat yang tempat tinggalnya dekat dengan kita. Dan dalam Islam, kehidupan bertetangga memiliki arti yang sangat penting, sehingga baik maupun buruknya kehidupan bertetangga menjadi barometer ukuran keimanan seseorang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, atau fi riwayatin ukhra falyuhsin ila jari. Yang artinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku dirinya beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah jangan ia menyakiti hati tetangganya. Dalam riwayat yang lain, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam riwayat yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, umatnya, dengan peringatan yang keras. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Dengan ucapan dengan nada tinggi beliau mengatakan, demi Allah, dia bukan orang yang beriman. Dia belum termasuk bagian dari orang yang beriman. Sampai beliau ucapkan 3 kali, Qila man ya Rasulullah, maka para sahabat menjawab, siapa
yang engkau sebut dengan ucapan 3 kali berturut-turut, demi Allah dia bukan orang yang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu orang yang suka berbuat jahat kepada tetangga-tetangganya. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tetangga dalam artian khusus mereka orang-orang yang tempat tinggalnya di sekitar kita. Dalam makna umum yaitu orang-orang yang senantiasa berada di lingkungan kita, baik lingkungan tempat tinggal, lingkungan bekerja, maupun lingkungan lainnya yang kita senantiasa berinteraksi dengan mereka. Dan tetangga yang baik bukan berarti setiap pagi, siang, sore, dan malam harus mengunjungi tetangganya. Tetapi tetangga yang baik adalah tetangga yang dapat menunaikan hak-hak kewajiban hidup bertetangga. Seperti apabila bertemu, saling mengucapkan salam, saling bermuka manis. Jika ia dapati tetangganya memerlukan bantuannya, ia pun dengan ringan hati, ringan tangan membantunya. Apabila didengar sakit tetangganya, ia pun mengunjungi, mendoakan atau membantunya dengan bantuan yang mungkin diperlukan tetangga saudaranya yang sedang sakit. Apabila meninggal saudara tetangganya, ia pun merelakan waktunya untuk mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu kuburan. Dan ia tidak suka menyakiti hati tetangganya dengan bahu masakan-masakan yang ia masak, kecuali membagi dari sebagiannya. Dan ia pun tidak meninggikan bangunan atau pagarnya sehingga menutupi cahaya matahari yang menjadi hak tetangganya, atau masuknya arah angin hak tetangganya, kecuali dengan izinnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Dalam satu riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, disebutkan seorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, jika aku menepati, kelak Allah akan masukkan diriku ke dalam surganya." Maka Rasulullah mengatakan, "Jadilah kamu orang yang baik." Tiba-tiba orang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui kalau aku adalah orang yang baik?" Maka Rasulullah menjawab, "Tanya kepada tetangga-tetanggamu. Apabila tetangga-tetangga mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik yang sesungguhnya, baik di mata tetangga-tetanggamu maupun baik di mata Allah dan Rasul-Nya. Dan sebaliknya, apabila tetangga-tetanggamu mengatakan engkau adalah orang yang jahat, maka sungguh engkau adalah orang yang jahat yang sesungguhnya di depan tetanggamu maupun di depan Allah dan Rasul-Nya. Biar di seberang lautan ribuan saksi yang mengatakan engkau adalah orang yang baik." Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Demikian agung dan besar hak-hak bertetangga dalam Islam. Bahkan dalam satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan setiap datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah, Jibril senantiasa berwasiat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Sampai-sampai seringnya malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangganya, sampai-sampai beliau mengira tetangga kelak akan mewarisi harta tetangganya. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dan tetangga yang baik
bukan berarti tetangga yang tidak pernah punya masalah dengan tetangganya. Karena hidup bertetangga pasti ada 1001 masalah dalam kehidupan bertetangga. Dan tetangga yang baik adalah tetangga yang dapat menyelesaikan masalahnya dengan tetangganya dengan bijaksana, sehingga masalahnya tidak berlarut-larut. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat jahat kepada tetangga-tetangganya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad tentang seorang yang ahli ibadah. Banyak ibadah sholat sunnahnya, banyak melakukan ibadah puasa-puasa sunnah. Ketika disebutkan di akhir tentang seorang tadi, disebutkan tetapi dia suka menyakiti hati tetangganya. Apa komentar Rasulullah SAW? Dia tempatnya adalah api neraka. Disebutkan pula tentang seorang yang biasa-biasa saja. Artinya ia pun melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang beriman. Ibadah sunnahnya pun biasa-biasa, tidak berlebih-lebihan. Artinya seperti orang yang lainnya. Tetapi ketika disebut dia baik dengan tetangganya, Rasulullah kemudian mengomentari, dia adalah ahli surga. Dan tetangga yang paling baik di mata Allah, kata Rasulullah, adalah tetangga yang paling baik dengan tetangganya. Dan kabar gembira bagi kita yang mungkin memiliki tetangga yang jahat kepada kita, dan kemudian kita bersabar dengannya, maka orang yang demikian mendapatkan kabar gembira kelak. Ketika dibangkitkan, ia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza quri'a alimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil qadril azim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, aw kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala azza man qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة والهداية والتوفيق والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة واختم لنا وأهلنا وذرياتنا والمسلمين يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر